Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini kembali kami akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah, sumber pengharapan kita. Dia adalah Allah yang dapat menguatkan kita. Apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara hadapi, percayalah kalau Bapak Ibu Saudara datang pada Tuhan, di sana ada jalan keluar. Setidaknya hatimu akan dikuatkan, jiwamu akan dikuatkan, dan kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Yesus Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Oh
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari katakan sama-sama, haleluya. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala pujian dan hormat bagimu Tuhan. Lidah kami memuliakan nama-Mu, dan kami menyembah-Mu, Raja kami, Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar bibir kami selalu dipenuhi pujian, biar bibir kami selalu dipenuhi memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah lidah kami memuliakan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Buatlah hati kami penuh ucapan syukur dan puji-pujian kepadamu Allah kami. Karena memang Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Dan kami percaya setiap kami akan menerima sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan melanjutkan tentunya pembacaan Alkitab kita, ya. Yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita telah sampai di kitab Wahyu. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi supaya saudara ingat, ya mungkin ada yang lupa atau tidak tahu, kitab Wahyu ini isinya catatan, ya, catatan dari penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Puji Tuhan. Kita akan melihat pada bagian Wahyu 14, ya, Wahyu 14 mulai ayat yang pertama. Saya akan ajak kita melihat bersama-sama anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, ya, dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakannya tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah,
Karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Puji Tuhan. Sungguh kami sangat percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara tadi membaca Alkitab bersama-sama ya, ketika kita baca Alkitab tadi pasti ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya tambahkan sedikit ya di dalam bagian ayat yang kelima. Yuk kita baca lagi ya. Ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka di sini adalah 144.000 orang yang dipilih dari antara suku Israel ya. Dan ada satu kriteria yang kita lihat di sini, yaitu di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Lalu dilanjutkan dengan kata begini, mereka tidak bercela. Haleluya. Artinya tidak ada celah, itu tidak ada noda, tidak ada kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang ingin saya ajak kita lihat bersama adalah tentang betapa pentingnya lidah yang tidak ada dusta atau kebohongan ya. Dusta atau bohong itu dalam hidup sehari-hari kita tahu sudah menjadi bagaikan sebuah dosa yang umum dilakukan banyak orang. Bagaikan sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Dan karena sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, maka seringkali kita sukar sekali menghindarkan diri dari yang namanya dosa berdusta. Memang lidah ini sangat sukar sekali untuk dikendalikan ya. Karena itu di Yakobus pasal yang ketiga, atau tidak salah ya, coba saya buka sedikit, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, coba kita lihat sedikit ya. Ya, Yakobus 3 ayat kedua, ada kata-kata yang menarik ya tentang lidah ini. Sebab Yakobus 3:2 ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perhatikan, ia adalah orang sempurna. Wow, sampai dikategorikan sebagai orang yang sempurna. Atau tadi katakan juga di dalam kitab Wahyu 14, tidak bercela. Oke, ya. Ya, adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi kita perlu berhati-hati dengan lidah bibir kita, sekalipun ini adalah sebuah dosa yang umum dilakukan dan sangat sukar sekali kita terhindar darinya. Karena itu begitu sukarnya kita terhindar sampai-sampai dikatakan kalau kita bisa kendalikan lidah kita, kita tidak berdusta, kita sudah semakin mendekati kesempurnaan gitu. Nah, memang Yesus juga berkata bahwa dusta itu sangat keji sekali. Bahkan dia Yesus menggambarkan dosa itu, dusta itu adalah anaknya iblis. Iblis dikatakan sebagai bapa pendusta. Yohanes pasal 8 ya. Kalau tidak salah ayat 44. Dia adalah bapa pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dusta itu tampaknya sederhana, tetapi ternyata sangat krusial di mata Tuhan ya. Karena itu mari kita jauhkan dusta dari diri kita. Kita mohon kasih karunia Tuhan agar Tuhan menguasai lidah bibir kita seperti lagu yang tadi kita nyanyikan.
Biarlah mulut kita bukan penuh dengan dusta, tetapi penuh dengan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah Kau sampaikan bagi kami. Kami bersyukur padamu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kuasai lidah bibir kami Tuhan, sehingga tidak ada lagi dusta dalam lidah bibir kami, tapi biarlah lidah bibir kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan kita sekalian untuk berdoa ya. Bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus, kita doakan supaya keselamatan jiwa terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Baik, sudah ya, kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Dan kiranya kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala siksa, penderitaan dan aniaya yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa bagi saudara-saudari kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kami bersyukur kalau sampai hari ini keadaan COVID-19 masih sangat terkendali di negara kami. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu terus Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Bapa, tolong jangan sampai terjadi pandemi-pandemi lebih jauh. Tolong belas kasihan-Mu Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan semua yang ada di Indonesia. Dan Tuhan kiranya tolong agar pertobatan jiwa-jiwa banyak terjadi di Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni juga kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, dan orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya oleh belas kasihan-Mu mereka Kau jaga imannya, pengharapan dan kasih-Nya di dalam nama Yesus sampai akhir hidup. Kiranya Tuhan tolong agar mereka berpegang pada iman, percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersatu hati bila ada di antara kami atau orang-orang di tempat ini atau yang ada di rumah sakit dimanapun berada saat ini, yang mungkin dalam kondisi sakit, Bapa, kami berdoa, kami datang padamu. Kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau jamah, tolong sembuhkan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Dan bagi semua orang yang dalam masalah,
Kalau misalnya masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami Tuhan, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, tunjukkan letak kesalahan kami. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh, ampuni kami Tuhan. Dan dalam semua masalah problem yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan, sukacita, ucapan syukur dan kekuatan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya persilakan kita untuk berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Yuk kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.